Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG 2025, perkenalkan nama saya Nur Laila Ibrahim, guru PAI dari SD Negeri Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan NIM 2501091111748. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja modul pembelajaran dengan materi memahami ketentuan sedekah dan hadiah di kelas 6 pada pukul 08.00 sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, jadi Ibu akan mengecek dulu kerapiannya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Salah satu siswa untuk maju memimpin doa. Kepada Ananda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ananda yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Jadi Ibu akan mengecek kehadiran. Ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Jadi Ibu harapkan untuk semuanya berdiri untuk bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali.
Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, berpenampilan rapi sesuai peraturan sekolah. Yang ketiga, menghargai guru dan teman. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima, tertib saat belajar. Yang keenam, mengerjakan tugas dengan baik dan tanggung jawab. Yang ketujuh, berbicara yang baik dan sopan. Yang delapan, selalu jujur dalam peraturan. Bisa kita sepakati bersama? Bisa. Bisa? Bisa. Jadi tidak boleh ada yang melanggar peraturan yang telah kita sepakati bersama. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami ketentuan sedekah dan hadiah. Sebelum kita melanjutkan, Ibu mau tanya dulu. Apakah masih ingat materi pertemuan minggu lalu? Masih ingat? Masih. Baik. Materinya tentang apa? Zakat. Ya, tentang zakat. Ada yang tahu apa itu zakat? Yang tahu bisa angkat tangan. Ya, Ananda Kele. Mengeluarkan sebagian harta untuk orang yang berhak menerima. Oke. Mengeluarkan sebagian harta apa? Untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang lain? Ya, silakan. Sedekah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Ya. Jadi, kita lanjut ya. Kita lanjut materi pada pagi hari ini adalah memahami ketentuan sedekah. Jadi, Ibu akan menayangkan video pembelajaran pada pagi hari ini. Dan kalian akan menontonnya, mendengar dengan seksama supaya sebentar Ibu bertanya, kalian bisa menjawab dengan baik ya. Ya. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu menjelaskan pengertian hadiah, menjelaskan hikmah hadiah, menjelaskan pengertian sedekah, menjelaskan hikmah sedekah, dan menjelaskan perbedaan sedekah dan hadiah. Contoh pembahasan pertama yaitu hadiah. Hadiah adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Mayoritas orang beranggapan bahwa hadiah diberikan karena prestasi, tetapi tidak semuanya benar. Hadiah bisa diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Hadiah juga biasanya dapat berupa apapun, tidak harus berbentuk barang. Hadiah ini tidak hanya ditinjau dari sisi materi, tetapi lebih pada maknanya. Rasulullah SAW bersabda, andai kata aku diundang untuk menyantap makanan yang berupa bagian khas atau bagian di luar bumi, niscaya aku penuhi undangan itu, dan andai kata aku dihadiahi hal yang sama juga, niscaya aku menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun hikmah hadiah yang pertama meningkatkan rasa simpati, yang kedua hubungan sosial lebih baik, yang ketiga menjadi lebih bahagia, yang keempat menciptakan rasa kebersamaan, yang kelima membangun kenangan bahagia, dan yang keenam membuat sifat iri. Selanjutnya adalah sedekah. Sedekah berasal dari kata sedekah, artinya benar. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga yang membutuhkan. Sedekah dapat berupa materi atau non-materi. Sedekah harus dilakukan semata-mata karena berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk sedekah tidak hanya berupa materi semata.
Sedekah dapat berupa jasa, ilmu pengetahuan, ataupun kebaikan lainnya. Pada dasarnya, setiap kebaikan itu sedekah, bahkan tersenyum kepada orang lain pun adalah sedekah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, senyum kepada saudaramu merupakan sedekah. Engkau memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran juga sedekah. Engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga sedekah. Engkau menuntut orang yang untuk penglihatan kamu juga sedekah. Menyingkirkan batu, duri, dan pulang dari jalan merupakan sedekah, dan engkau mengeluarkan air dari kembar saudaramu juga sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun hikmah sedekah yaitu yang pertama, mendatangkan keberkahan harta, yang kedua, membersihkan hati dari sifat kikir, yang ketiga, menumbuhkan kepedulian sosial, yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah, yang kelima, menghapus dosa, dan yang keenam, memberi ketenangan jiwa dan mempererat persaudaraan. Adapun perbedaan sedekah dan hadiah yaitu yang pertama, sedekah merupakan bentuk pemberian yang dilandasi niat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ialah membantu mereka yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, atau orang dalam kesulitan. Sedekah itu tidak terbatas pada harta atau materi, tetapi juga dapat berupa tenaga, ilmu, hingga sekedar senyuman, sehingga cukupnya lebih luas. Nilai ibadahnya sangat besar karena dilakukan dengan maksud menyucikan harta dan jiwa serta mengharapkan balasan pahala dari Allah. Yang kedua adalah hadiah. Hadiah adalah pemberian yang dimaksud untuk mengekspresikan kasih sayang, penghargaan, atau ungkapan terima kasih kepada orang lain tanpa memperhatikan kondisi ekonominya. Biasanya berbentuk barang atau sesuatu yang bersifat simbolis dan dapat diberikan kepada siapa saja, baik kerabat, sahabat, guru, maupun orang lain. Tujuan utamanya adalah mempererat ikatan sosial dan silaturahmi, meskipun bisa bernilai ibadah jika disertai niat karena Allah. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri bila kisah bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah tahu semua materi tentang sedekah dan hadiah. Sudah? Jadi Ibu mau tanya nih. Apa itu sedekah? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sedekah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Sedekah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Ada yang lain? Oke, jadi sedekah tadi itu menjelaskan bahwa pemberian secara sukarela kepada orang lain. Nah, jadi sedekah itu berasal dari kata sadaqah, artinya benar. Nah, jadi pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau satu lembaga ya yang membutuhkan. Sedekah dapat berupa materi maupun non materi. Kalau sedekah materi berupa materi seperti apa? Uang, makanan, berupa barang lainnya. Kalau non materi ada yang tahu? Tenaga, pikiran, apalagi? Nah, jadi kalau non materi itu tenaga, pikiran, seperti itu ya. Jadi hikmah sedekah tadi itu yang pertama apa?
mendatangkan keberkahan harta. Yang kedua, membersihkan hati dari sifat kikir. Yang ketiga, menumbuhkan kepedulian sosial. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, yang keenam, kalau kita bersedekah, kita itu mendatangkan keberkahan harta. Kalau kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang lain yang membutuhkan atau orang lain yang tidak mampu itu, kita akan mendatangkan keberkahan harta. Bukan itu saja, membersihkan hati dan pikiran. Yang ketiga itu menumbuhkan kepedulian, sikap kepedulian sosial. Kalau kita mengeluarkan untuk banyak orang, itu menumbuhkan kepedulian kita. Kepedulian kita kepada sosial atau orang lain. Mendapatkan keberkahan. Mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan keberkahannya. Memberikan ketenangan jiwa dan mempererat persaudaraan. Kalau kita selalu mengeluarkan untuk orang lain, membagi untuk orang lain, maka kita akan memberi ketenangan jiwa dan mempererat persaudaraan. Kalau kita selalu membagi, maka kita akan mempererat persaudaraan. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi hadiah. Hadiah itu adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Mayoritas orang beranggapan bahwa hadiah diberikan kepada prestasi, tetapi tidak semuanya benar. Hadiah bisa diberikan kepada siapa saja dan kapan saja ya. Hadiah juga biasanya dapat berupa apapun, tidak harus berbentuk barang. Hadiah ini tidak hanya ditinjau dari sisi materi ya, tetapi lebih dari makanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, andai kata aku diundang untuk menyantap makanan yang berupa bagian hasta atau bagian di bawah tumit, niscaya aku penuhi undangan itu. Dan andai kata aku dihadiahi hal yang sama juga, niscaya aku menerimanya. Jadi hadiah itu ada dua, materi dan non materi. Ada yang tahu hadiah non materi dan materi? Ada yang tahu? Ada? Coba. Kalau hadiah non materi itu senyuman, itu. Nah, seperti itu ya. Jadi perbedaan sedekah dan hadiah. Perbedaan sedekah dan hadiah itu merupakan bentuk pemberian yang dilandasi niat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya ialah membantu mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, atau orang dalam kesulitan. Sedekah tidak terbatas pada harta atau materi, tetapi juga dapat berupa
tenaga, ilmu, hingga sekedar senyuman. Senyuman juga, sehingga cakupan lebih luas. Nilai ibadahnya sangat besar karena dilakukan dengan maksud menyucikan harta dan jiwa serta mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadiahnya adalah pemberi yang dimaksudkan untuk mengekspresikan kasih sayang. Itu hadiah, mengekspresikan kasih sayang ya. Penghargaan atau ucapan terima kasih kepada orang lain tanpa memperhatikan kondisi ekonominya. Biasanya berbentuk barang atau sesuatu bersifat simbolis atau dapat diberikan kepada siapa saja, baik kerabat, sahabat, guru maupun orang lain. Jadi tujuan utamanya adalah mempererat ikatan sosial dan silaturahmi. Meskipun bisa bernilai ibadah jika disertai niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin bersedekah, kalau kita ingin memberi hadiah kepada orang lain, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah materi singkat. Jadi Ibu akan membagikan kelompok ya. Di sini kelompok 1, ini kelompok 2, dan di sini kelompok 3 ya. Nah, jadi Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, jadi LKPD-nya sudah dibagikan, jadi silakan kerja kelompok ya. Ingat, harus bertanggung jawab ya. Harus selesaikan semuanya. Berdiskusi dengan teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Dikerjakan dulu. Sudah selesai semuanya? Oke, jadi kita akan presentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing ya. Dari kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Bagaimana dengan kelompok 3? Sudah. Jadi kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Satu orang yang maju ya, mewakili. Dengan ini sudah baca dengan soal. Baca pelan-pelan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan nama saya Lutfi Janatanita. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian sedekah. Kita berasal dari kata sedekah adalah pemberian harta. Suaranya harus kasih keras ya. 2. Menjelaskan pengertian hadiah. Hadiah adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Mayoritas orang keberanggapan bahwa hadiah diberikan karena prestasi, tetapi tidak semuanya benar. 3. Menjelaskan hikmah sedekah. 1. Mendatang keberatan harta. 2. Membersihkan hati dari sifat kikir. 3. Menimbulkan kepedulian sosial. 4. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menghapus dosa. 6. Memberi ketenangan jiwa dan
dan mempererat persaudaraan. 4. Menjelaskan hikmah hadiah. 1. Meningkatkan rasa simpati. 2. Hubungan sosial lebih baik. 3. Menjadi lebih bahagia. 4. Menciptakan rasa kebersamaan. 5. Membangun kenangan bahagia. 6. Membuang sifat iri. 5. Jelaskan perbedaan sedekah dan hadiah. Sedekah merupakan nilai ibadahnya yang sangat besar karena dilakukan dengan maksud menyucikan harta dan jiwa serta mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah adalah pemberian yang dimaksud untuk mengapresiasikan kasih sayang, penghargaan atau ungkapan terima kasih kepada orang lain tanpa memperhatikan ekonominya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita aplaus dulu untuk kelompok satunya. Jadi, ada yang menanggapi jawaban dari kelompok satu? Pas ya? Oke, kita beralih ke kelompok 2. Kepada kelompok 2, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni Azara. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Menjelaskan pengertian sedekah. Sedekah adalah berasal dari kata sedekah, artinya benar. 2. Menjelaskan pengertian hadiah. Hadiah adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. 3. Menjelaskan hikmah sedekah. Membersihkan hati dari sifat kikir, menghapus dosa, menumbuhkan kepedulian sosial. 4. Menjelaskan hikmah hadiah. Meningkatkan rasa simpati, hubungan sosial lebih baik, menjadi lebih bahagia. 5. Menjelaskan perbedaan sedekah dan hadiah. Sedekah adalah merupakan bentuk pemberian yang dilandasi niat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah, pemberian yang dimaksudkan untuk mengekspresikan kasih sayang, penghargaan atau ungkapan terima kasih kepada orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hasil diskusi kelompok 2. Kita aplaus dulu untuk kelompok 2. Kembali. Ada yang menanggapi? Apanya? Nomor 1. Nomor satunya tadi bagaimana? Kelompok 2? Coba suaranya lagi, dikeraskan. Menjelaskan pengertian sedekah. Sedekah adalah berasal dari kata sedekah, artinya benar. Nah, jadi harus dilengkapi lagi ya. Tapi tidak apa-apa, sudah dipresentasikan. Jadi kita menuju ke kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 3, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1. Menjelaskan pengertian sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako, artinya benar. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seorang yang membutuhkan. 2. Menjelaskan pengertian hadiah. Pemberian cuma-cuma kepada seorang atau suatu lembaga. 3.
3. Hikmah sedekah. 1. Mendapatkan menantangkan keberkahan harta. 2. Membersihkan hati dari sifat kikir. 3. Menimbulkan kepedulian sosial. 4. Mendekatkan diri kepada Allah. 5. Menghapus dosa. 6. Memberi ketenangan jiwa dan mempererat persatuan. Nomor 4. Menjelaskan hikmah hadiah. 1. Meningkatkan rasa simpati. 2. Hubungan sosial lebih baik. 3. Menjadi lebih bahagia. 4. Menciptakan rasa kebersamaan. 5. Membangun kenangan bahagia. 6. Membuang sifat iri. Nomor 5. Jelaskan perbedaan antara sedekah dan hadiah. Sedekah merupakan bentuk pemberian yang dilandasi niat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ialah membantu mereka yang membutuhkan seperti fakir, miskin, anak yatim atau orang yang kesulitan. Sedangkan hadiah adalah pemberian yang dimaksud untuk mengekspresikan kasih sayang, penghargaan, atau ungkapan terima kasih kepada orang lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil diskusi kelompok 3 yang telah dipresentasikan kepada Ananda. Kita aplaus sekali lagi. Jadi kita semua dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah mengerjakan PKPD-nya dengan baik dan benar ya. Nah, jadi yang tadi menjelaskan pengertian sedekah. Pengertian sedekah. Sedekah adalah berasal dari kata sedekah. Nah, sedekah berasal dari kata sedekah, artinya benar. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga. Sedekah itu kita memberikan kepada siapapun juga boleh. Siapapun, teman, sahabat, keluarga, adik, orang tua juga boleh. Siapapun itu boleh ya. Kalau kita mau bersedekah siapapun, atau nenek juga boleh. Ya? Itu adalah sedekah. Sedekah itu siapa saja kita bisa berikan. Sedekah itu ada 2, materi dan non-materi. Jadi kalau hadiah itu pemberian secara cuma kepada seorang. Siapapun itu kita memberikan hadiah. Hadiah itu siapa saja. Contohnya itu kalau ada perlombaan dia akan diberikan hadiah kalau dia mendapatkan juara. Seperti di sini Ibu ambil contoh 1. Kalau hadiah di dalam kelas ini, kalau ada yang mendapat juara 1, 2, dan 3, maka akan diberikan hadiah. Itu hadiah kejuaraan kelas. Seperti itu.
hadiah mengikuti lomba dan mendapatkan hadiah. Nah, seperti itu juga boleh didapatkan. Itu namanya hadiah, contoh hadiah. Hadiah itu diberikan kepada siapa saja, kapan saja. Nah, jadi hadiah juga biasanya dapat berupa apapun, tidak harus bentuk barang ya. Hadiah apa saja, tidak harus bentuk barang hadiahnya itu. Hadiah. Nah, jadi kalau kita sudah memberikan, mengeluarkan berupa hadiah atau sedekah, maka apa yang kita dapatkan? Pahala. Mendapatkan pahala dari Allah. Meningkatkan rasa simpati kepada orang lain. Hubungan sosial lebih baik kalau kita bersedekah dan berhadiah, memberikan kepada orang lain secara cuma-cuma dengan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya itu membangun apa? Persatuan. Membuang sifat iri. Kalau kita selalu mengeluarkan hadiah dan sedekah dan hadiah, maka kita sudah membuang sifat iri ya. Jadi kesimpulan itu, kita bersedekah dan hadiah itu sama-sama mengeluarkan sebagian hartanya kita untuk orang lain ya. Mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang lain yang hadiah itu pemberian secara cuma-cuma. Ingat ya, hadiah diberikan secara cuma-cuma. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu kita kalau ada berupa uang atau apapun barang, kalau lebih banyak, kalau ada makanan lebih banyak, kita bagi kepada orang. Berbagi ya, supaya kita bisa mendapatkan pahala dari Allah. Jadi ibu akan memberikan kalian tugas rumah ya, PR. PR-nya itu gampang sekali. PR-nya itu menceritakan sedekah dan hadiah yang pernah kalian lakukan, dalam keseharian kalian. Bisa ya, buatkan cerita yang pernah kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Ya? Sudah? Nah, sekarang kita tutup ya. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini menjelang siang. Kita tutup dengan ucapan hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, jadi satu orang untuk bisa memimpin doa kepada Ananda Mimi. Bisa maju untuk memimpin doa untuk pulang. Jadi Ananda Mimi akan memimpin kita dalam doa. Semuanya lipat tangan. Anda kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.